Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Man Satu Nganjuk bersama saya Brilian Najwa Kamilia Moza sebagai host di podcast Man Satu Nganjuk dalam edisi Ramadan Berkah. Alhamdulillah telah hadir di sini narasumber kita yang cantik ini ya. Baik, dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan aku Novi Khalifatul Mustaqiroh dari PAC IPPNU Kecamatan Kertosono. Saya panggil Kak Novi aja ya. Boleh? Tadi kakak sempat menyinggung ya kalau kakak kan kuliah di UIN Malang. Mungkin kakak bisa menceritakan bagaimana di UIN Malang, Kak? Oke, sebelumnya perkenalkan kayak aku itu kan sekarang lagi kuliah di semester 6. Kuliah semester 6 di UIN Malang. Nah, kayak aku pertama dulu masuk UIN Malang tuh sebenarnya kalau boleh disebut ya, aku tuh sebenarnya kurang ingin masuk juga di UIN Malang karena kayak dulu kampus impianku bukan UIN Malang gitu. Jadi UIN Malang ini masih menjadi pilihan gitu. Ya, kenapa nggak UIN Malang? Ya karena dulu kayak impianku masih bukan UIN Malang gitu. Tapi alhasil karena aku masuknya di UIN Malang pakai jalur UMPTKIN, ya aku masuk di UIN Malang gitu aja. Selama kakak kuliah nih di UIN Malang, mungkin kakak ikut apa? Organisasi apa? Atau mungkin menjadi mahasiswa kupu-kupu mungkin? Aku bisa dibilang ikut organisasi, tapi juga bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu. Karena kalau aku dipikir-pikir kayak yang lain tuh dari Malang ke Kertosono juga agak jauh ya, lumayan gitu untuk perempuan yang bawa motor sendiri PP sana sini. Tapi aku sering loh pulang tiap minggu gitu dari Malang ke Kertosono. Karena kan di sini kan juga sebagai ini ya ikut organisasi di sini. Jadi kayak gimana lagi kita kalau sebisa mungkin tiap minggu pulang karena kan di sini juga ada event mungkin untuk di PAC-nya sendiri gitu. PAC. Iya. Di PAC IPNU PPN kan kayak acaranya tuh biasanya dibikin weekend karena mungkin kan kita kan pelajar juga ya. Jadi kayak longgarnya anak-anak tuh weekend gitu. Mungkin kakak bisa nyeritain sedikit nih di PAC seperti apa? Gitu. Kalau di organisasi PAC PPN Kertosono itu kan kita kan sebagai pelajar. Jadi sering-sering tuh kegiatannya tuh kayak belajar-belajar gitu. Nah, kalau struggle di PAC sendiri kayak karena kami pelajar jadi mungkin semuanya tuh punya kesibukan masing-masing. Struggle di PAC itu kayak apa ya, susah ngumpulin anak-anaknya. Susah gimana ya, susahnya kan emang kayak punya kesibukan sendiri-sendiri. Kadang kayak mungkin demand masuk minggunya gitu kan kita juga susah kan ngumpulin anak-anaknya gitu. Kakak di PAC menjabat jadi apa? Oke, tadi belum disebutkan ya? Belum. Sorry. Mungkin boleh. Iya, di sini aku jadi ketua yang baru dilantik kemarin Desember. Jadi ini masih jabatan yang baru sekali buat saya sebagai ketua. Sebelumnya aku juga di PAC udah lama. Dulu menjadi bendahara, terus jadi sekretaris, terus sekarang jadi ketua gitu. Itu gimana rasanya awal-awal menjabat jadi ketua PAC? Cukup menarik dan menantang ya, soalnya gimana posisi jadi ketua dan organisasinya di sini, tapi aku juga lagi berdomisili di sana gitu. Kayak mau tidak mau aku harus kesini gitu loh. Kayak gimana ya? Jadi aku harus PP. Lanjut. Jadi aku harus PP tiap minggunya. Mana itu manajemen waktuku yang diperlukan gitu. Manajemen waktu. Tadi kan kakak udah menceritakan nih struggle-nya sebagai ketua PAC yang ikut apa? Mungkin kakak bisa menceritakan juga struggle-nya selama kuliah di UIN Malang ya? Sebagai di UIN Malang itu gimana? Struggle kuliah. Apa ya struggle kuliah? Yang pertama aku masuk di jurusan perbandingan syariah kan. Itu Fakultas Ekonomi. Nah, struggle-nya yang pertama kayak sebenarnya nggak ada struggle yang menantang banget sih.
kayak semuanya kalau di UIN Malang tuh enjoy. Cuman aku tahun pertama di semester 1 2 itu aku agak sedikit menangis juga. Karena gini kan di UIN Malang itu ada istilah mahat ya. Iya. Tapi aku dulu nggak ikut mahat karena ada pilihan online dan offline. Karena ada pilihan jadi aku ambil yang online. Kan pada saat pandemi itu. Terus habis itu struggle apa sih yang aku dapatkan kayak gini, aku tuh gimana ya, kan pagi pagi kan kampus ya, kegiatan kampus sampai jam 2 atau jam 2 sampai jam setengah 5 atau jam 5 dulu itu ada PKBBA. PKBBA tuh kayak kuliah bahasa Arab dan itu Senin sampai Jumat tiap hari. Habis itu setengah 8 sampai jam 9 itu ada ini taklim. Oh iya. Nah, jadi kayak pada saat itu kayak hari-harinya bisa kita melewatin, tapi kayak waktu mendekati UTS, UAS, semua tugas tuh berdatangan banget. Apalagi yang dulunya aku nyantai-nyantai kan, yang waktu SMA kayak online gimana sih? Iya kan, kayak ke sekolah lagi online, habis itu keserang masuk kampus kayak gitu. Jadi lebih ke gimana ya, manajemen waktuku yang biasanya aku buat nyantai-nyantai scroll TikTok itu tiba-tiba kayak gitu, terus tugasnya datangan semua gitu barengan gitu. Mungkin itu bisa bilang culture shock ya. Ya benar. Culture shock banget, kayak tiba-tiba banget gitu loh. Maksudnya dari pagi sampai malam kita ada kegiatan. Iya. Tapi dailynya bisa kok ngelewatin. Cuman waktu UAS, UTS itu kan biasanya kayak semuanya nuntut tugas gitu gak sih? Kayak, Iya. nah Paham, jadi kayak ngerasain gimana tugas datang barengan gitu kayak gitu. Tadi kan Kak Novi sempat nih nyinggung kalau kakak nih di apa tadi, ekonomi syariah. Perbankan syariah. Oh, perbankan syariah. Gitu. Nah, mungkin kakak bisa menceritakan seperti apa di perbankan syariah itu, apa yang dipelajari, nanti dia misal dia lulus itu nanti prospek kerjanya kemana. Perbankan syariah tuh kayak kuliah maksudnya menjurus ke perbankan pasti kan, tapi yang ranah syariah. Nah, kayak gimana tadi kayak prospek kerjanya? Iya, nanti ketika lulus itu bisa kemana saja gitu. Oh gitu, prospek kerja ya lebih kayak ya pasti kalau udah pakai judul perbankan syariah ya mau tidak mau masuknya itu juga ke perbankan gitu. Nah, tapi kan kita mempelajari syariah yang biasanya kayak udah punya materi tambahan lah. Namun nggak hanya masuk ke perbankan syariah, kita bisa masuk ke perbankan konvensional gitu. Kak Novi sebagai ketua PAC nih, Ya. itu bagaimana cara mengimbangi antara organisasi sama kuliahnya? Apalagi seminggu sekali harus PP Malang ke sini tuh kan jauh tuh Kak, 3 jam lebih. Ya, sebenarnya manajemen waktuku juga masih kurang sih, bisa dibilang kurang karena kayak tapi cuman aku punya partner ketua IPNUku yang good banget itu. Jadi kayak kalau semisal di sana aku lagi banyak kegiatan banget, itu dihandle sama ketuaku yang IPNU. Jadi di sini kan kita IPNU PPNU tuh sebenarnya organisasinya kayak administrasinya tuh beda. Namun kayak kita berjalannya setiap kegiatan tuh bareng-bareng gitu loh. Jadi kayak misal aku di sini aku lagi di sana dan kegiatannya lagi padat banget. Di sini yang handle ketuaku IPNU gitu dan juga ada sekretarisku, ada pengurus yang lain gitu. Berarti masih ada yang bisa diandalkan ya kalau misalnya. Iya gitu, bisa dibilang masih ada yang bisa diandalkan gitu di sini. Nah, bagaimana cara Kak Novi itu survive di perkuliahan? Apalagi kan bukan UIN Malang ini bukan sebagai tujuan utama gitu. Bagaimana caranya survive? Survive kayak kalau dibilang survive gimana ya, kayak belajarnya kayak gitu seperti itu atau mungkin yang Survive mungkin iya di pelajarannya, di lingkungannya, di pertemanannya juga. UIN Malang menurutku cukup menarik ya. Cukup menarik, bisa dibilang cukup menarik itu karena kayak aku kan nggak expect masuk ke sana. Nah, jadi tapi aku udah masuk ke sana. Jadi mau tidak mau aku harus bermandi di sana gitu loh. Berjemur di sana langsung sekalian, kayak semuanya ya udah jalanin aja semuanya, kayak gimana ya maksudnya. Ketika aku udah masuk ke sana, jadi mau tidak mau aku harus menjalani juga. Terus gimana cara aku tetap mempelajari? Ya tetap pelajarinya kayak berjalannya waktu. Aku
Gini, bisa dibilang kan aku termasuk tipe yang ambis dalam akademik ya. Oh, Gitu. Jadi kayak pelajaran tuh sebisa mungkin aku harus paham materinya. Terus masalah kayak belajar dan lain-lain, aku tipe yang ketika kelas ataupun apa-apa itu aku pahami pada saat itu. Jadi jarang banget ngebut waktu ujian. Nah, mempelajari pada saat kelas itu lebih menurutku lebih nyaman sih. Maksudku nggak perlu apa ya? Nggak perlu terlalu ngoyo di nantinya waktu ujian. Tapi aku juga sering mepet deadline tugasnya. Kalau ngumpulin tugas tuh sering mepet deadline gitu. nih apa namanya? Berat kan apa Kak Novi bilang sendiri manajemen waktunya kurang bagus ya. Ya, gitu. Nah, Untuk itu- membagi waktu di organisasi sama kampus sih. Iya. Mm-mm. Nah, Kak Novi sendiri dengan sebagai anak yang ambis ya, itu bagaimana cara Kak Novi mengatasi kelemahan atau mungkin ya kekurangannya Kak Novi mengatasinya bagaimana? Oh gitu. Cara mengatasi kalau menurutku, soalnya karena aku dulu di PAC juga udah menjabat dan juga udah ikrar juga kan ya. Oh ya. Jadi mau tidak mau kayak ya udah aku tetap harus membagi waktuku gitu loh. Aku nggak bisa egois itu, tapi aku kadang bisa dibilang juga egois juga sih. Kadang aku terlalu fokus di kampusku gitu, maksudnya kayak aku terlalu ambis dalam kuliahku gitu. Terus kurangnya waktuku di IPNU kadang merasa seperti itu sih kayak. Tapi kalau cara memanajemen waktuku, ya aku harus sebisa mungkin kayak misal aku weekend harus kesini gitu. Dan di sini aku kalau misal ada eventnya IPNU PPNU atau ada undangan dari Banem yang lain, aku datang gitu. Itu kan kalau yang manajemen waktu ya Kak ya, Ya. dengan apa cara mengatasinya mungkin bukan kekurangan ya, mungkin kayak gimana ya, kayak sedikit kelemahan mungkin yang lain yang dan cara mengatasinya Kak Novi itu seperti apa? Mungkin dengan misal nih ya, Ya, semisal boleh. kayak emosi yang belum stabil itu cara mengatasinya Kak Novi seperti apa? Atau mungkin egois nih, cara mengatasinya itu seperti apa gitu. Semisal Oh iya ya. gimana? Cara mengatasinya sebenarnya kayak nggak ada sih dari aku kayak ya udah sadar diri aja dulu kayak Oh, aku di sini tuh sebagai apa gitu loh. Karena kayak udah menjabat ya, jadi kan mau tidak mau aku harus gimana ya? Sebenarnya dipaksakan, lebih ke dipaksakan nggak sih? Pemaksaan untuk ke sini juga gitu. Kan dari Malang ke Kertosono itu aku bawa motor sendiri ya. dan kadang tuh bener-bener ada momen dari mana aku ngerasa capek. Kayak capek sih sebenarnya kayak PP ke sana terus ke sini, di sini pengennya pulang tuh. Ngerti gak sih kalau udah di kampus sudah capek, di sini tuh pengennya nyantai gitu kan kalau Iya, pulang. Tapi di sini aku harus datang, yaitu harus gimana ya, memaksakan untuk datang ke acara tersebut gitu. Kalau kata Pak Aziz tadi yang tamu sebelumnya itu beliau ngendikan katanya Mbah Hashim Asy'ari siapa yang ngerawat organisasi NU insya Allah itu hidupnya barokah katanya seperti itu. Iya benar. Nah, kan di perkuliahan ya, yang lingkupnya itu semakin besar toh Kak. Lingkup pertemanannya, pergaulannya orang-orangnya dari mana saja. Itu bagaimana Kak Novi memilih pergaulan yang bisa membawa dampak baik ke Kak Novi. Intinya gimana cara memilih pergaulan selama di perkuliahan? Untuk memilih teman, sebenarnya semua kita boleh berteman, benar gak sih? Benar. Cuman bagaimana cara kita menyeleksi gimana apa yang boleh masuk ke kita, apa yang tidak, gitu gak sih? Kalau pertemanan tuh menurutku semua kita harus berteman, entah sama siapa aja kita boleh berteman. Nah, dulu sebenarnya kan aku nggak kenal juga sama teman-temanku soalnya aku tahun angkatan corona, nah COVID-19 dulu. Habis itu pasti semua itu kayak kenalannya tuh lewat online, jadi aku belum tahu juga teman-temanku seperti apa. Namun terus waktu ketemu, alhamdulillahnya aku dapat teman-teman yang baik gitu. Ada juga kan teman-teman kayak berpengaruh buruk, nggak semua orang baik juga kan, mesti Iya. ada versinya sendiri-sendiri gitu. Nah, jadi saya kayak lebih gimana saya menilai teman, ya udah saya tuh berteman, lebih ke berteman ke semua orang. Tapi saya tuh juga tipe yang gimana ya, yang kalau
kita bisa berduduk berdua, tapi bisa duduk bersampingan, tapi aku nggak bisa yang ngajak ngobrol duluan. Oh, Gitu. Jadi aku tipe yang harus diajak ngobrol duluan, dan aku bisa akrab dan ngobrol banyak itu sama orang yang udah aku kenal. oh gitu. Iya. Jadi kayak susah juga sih sebenarnya, jadi kayak apa ya, aku tuh kan ngobrolnya susah, bukan berarti kayak ngobrol, tapi kalau udah akrab bisa gitu loh ngobrol. Oke, paham. Nah gitu, jadi kayak kalau seleksi teman-teman ya udah kayak misal karena aku tadi orangnya seperti itu, jadi teman-temanku otomatis ya nggak begitu banyak yang akrab banget sama aku gitu. Tapi dengan lingkup pertemanan yang kecil ya, Bisa dibilang yang deket banget itu kecil. kecil. Mm-mm. Itu menurut Kak Novi, lingkup pertemanan kecil atau besar yang lebih baik? Kalau menurutku pertemanan harusnya besar ya. Teman kita harus punya teman yang benar-benar teman apa ya, kalau bilang sahabat nggak sih? Ya biasanya kan cewek punya sahabat sendiri gitu kan buat jadi teman. Biasanya kan cewek itu sering curhat atau gimana gitu ke teman sahabatnya gitu loh. Tapi kita perlu relasi yang banyak sebenarnya. Ya dengan relasi yang banyak kita bisa gimana ya, kalau relasi banyak bisa nggak sih kalau kita kayak butuh apa-apa tuh, oh aku punya loh temennya di sini, oh aku punya loh gitu. Misalnya butuh bantuan kan bisa minta tolong nggak sih. Sebenarnya lebih bagus banyak sih tapi kayak aku tipe yang susah ngajak ngobrol ke teman yang lain gitu. Berbanding terbalik sama saya. Oh gitu. Iya, saya banyak omongnya. Jadi gampang baur. Dan barangkali Kak Novi punya motivasi tersendiri yang bikin Kak Novi itu bisa bertahan sampai sekarang. Bertahan di Win Malang mungkin kan bukan tempat tujuan utama gitu loh, Iya, Kak. benar. Soalnya kan kalau yang bukan tujuan utama terus itu ya. Mungkin kurang srek gitu rasanya. Benar. Yang membuatku bertahan banget itu gini, aku dulu daftar apa itu SNMPTN sama SBMPTN kan. Oh iya. Nah, itu aku nggak lolos. Habis itu otomatis lah kalau itu pasti nangis banget, dan aku kayak bisa 2 sampai 3 hari itu aku bad mood banget, nggak bisa diajar ngobrol orang. Terus habis itu aku daftar UMPTKIN kan. Nah, itu keterima. Habis itu waktu keterima tuh aku bener-bener pengumuman SBMPTN UMPTKIN itu nggak aku nanti banget. Maksudnya kayak ya udahlah, nanti pengumuman tuh aku masih sore pengumuman, aku paginya masih jalan-jalan, soalnya kayak bener-bener udah capek banget sama masuk perkuliahan gitu. Habis itu waktu aku masih di luar ditelepon sama ibuku, nggak pulang katanya mau pengumuman UMPTKIN gitu. Waktu pulang udah jadi pengumuman kalau nggak salah jam 3, jam setengah 3 tuh baru pulang. Nah terus habis itu buka laptop kan nunggu pengumuman, terus ternyata aku keterima. Habis itu mamiku tuh kayak seneng banget. Habis itu terus bilang gini, aku sebenarnya loh dari kemarin kau daftar ke kampus ini kurang srek gitu, terus ketika kau masuk UIN kayak lega banget anakku masuk ke UIN gitu, kembali ke agama gitu kan. Sebelumnya aku ini riwayat sekolahku kan dulu RA, MI, MTS, habis itu aku masuk SMA. Nah gitu, jadi ketika aku masuk SMA tuh mungkin dari ibuku merasa kayak apa ya, kurang ke agama gitu loh. Terus ketika masuk UIN lagi itu ibuku seneng banget, jadi kayak itu merasa aku kayak menjadi semangatku sih. Ternyata ibuku loh lebih suka ketika aku masuk UIN gitu. Orang tua ya pasti. Iya, yang bikin Kak Novi bertahan. Yang menjadi semangat utama orang tuaku sih. Mungkin ada semangat yang lain. Semangat dari masuk kampus apa ya, karena kayak aku tim yang suka ngelihat wanita-wanita berpendidikan, wanita-wanita yang berkarir itu aku suka banget kan. Kayak misal ketika aku udah masuk UIN Malang juga bagus menurutku gitu, mesti kayak UIN Malang kan bereputasi mau internasional juga kan gitu kan. Kayak maksudnya ketika udah masuk ya udah gitu loh, aku masuk habis itu aku harus mencari jalanku di sana gitu. Kan ada UIN Malang, ada
UIN Tulungagung? Kenapa nggak milih atau nggak UIN yang lain-lain? Kenapa harus UIN? Kenapa UIN Malang gitu? Ah, Atau kenapa mungkin UIN dari Malang? Dari dulu lingkungannya apa gimana? aku pengennya kuliah tuh di Malang gitu. Oh, Jadi kayak pengen di Malang, kenapa? Karena mau pengen jalan. Ternyata pengen jalan-jalan di sana. Di sana kan kayak Malang gimana ya, tempat wisata juga kan. Terus ternyata ketika aku di Malang juga nggak sesering itu jalan-jalan loh malahan. Terus tapi dulu waktu SMA tuh kayak bayangannya ketika kuliah kan mungkin merasa bebas ya. iya. Nah, aku tuh pengen banget jalan-jalan di sana. Tapi ternyata ketika aku jalan-jalan di sana, ketika aku udah di sana, aku malah minggu weekend itu sering pulang. Buat Jadi PAC ya. iya, jadi jarang juga jalan-jalan gitu. Tapi emang Malang ini rame banget toh kan. Suhat apalagi. Iya, Malang Ya terus sekarang Allah. kayak padat banget. Banget. Dan itu aku sekarang kurang merasa nyaman dengan Malang tuh karena itu. Mungkin setelah ini mungkin Kak Novi punya bayangan habis dari UIN Malang mau kemana atau mau ambil apa mau berkarir dulu atau mungkin langsung S2 Oh, untuk S2 pandangan ke aku depan. ada kepikiran sih untuk masuk S2. Tapi mungkin aku lebih mau karena cewek juga ya, mau berkarir lebih dulu. Mau berkarir. Jadi mau kayak mengaplikasikan apa yang udah aku dapatkan gitu. Aplikasinya. Mungkin kesan yang Kak Novi dapat di UIN itu seperti apa? Yang berkesan lah. Awalnya aku ngira kayak UIN tuh beda banget sama kampus sebelah. Jadi kayak gimana ya, berkesannya awalnya tuh masih menurut karena emang dulu belum suka banget ya, maksudnya belum minat, tujuan awal kan bukan sana. Jadi lebih ke merasa tuh kayak kurang gitu. Terus sekarang ketika udah masuk dan terjun, ternyata lo bagus, kayak kedepannya gini kita juga diarahkan ke sini gitu. Jadi kayak apa yang kita lihat di luar itu bukan berarti yang di dalam tuh seperti itu gitu loh. Kesanku masuk UIN dan udah berkecimpung di UIN itu enak loh, maksudnya ya udah gitu, siap, nggak seburuk itu gitu. Jadi menurutku don't judge by cover sih menurutku. Mungkin ada motivasi buat adik-adiknya ini yang mau masuk perkuliahan atau tips and triknya. Tips and trick, tapi aku juga gagal loh sesuai impianku. Mau ngasih tips gimana, maksudnya dalam artian apa ini? Mungkin kan sebagai Kak Novi yang ambis ya, mungkin metode pembelajaran atau dalam meraih apa yang dia impikan. Untuk tips and trick ketika belajar, lebih usahakan ketika kau masuk kelas, dan usahakan sering masuk ya, jangan sering bolos. Kan di kampus tuh ada pilihan kan, boleh nggak masuk tapi maksimal berapa gitu sesuai pilihan kampusnya. Nah, usahakan tiap hari itu masuk, tiap kelas itu masuk. Dan ketika masuk itu sebisa mungkin yang luar tuh tinggalkan dulu dan fokus dengarkan dosenmu gitu, atau yang presentasi di depan gitu. Terus jangan hanya akademik, maksudnya perluas juga wawasan di luarmu gitu loh. Kan karena nanti kayak masuk ke prospek pekerjaan itu nggak hanya IPK kan yang dilihat juga. Kayak soft skillmu itu juga harus ada gitu. Jadi yang di luar itu juga merupakan kebutuhan penting. Soft skill apa nih yang perlu ditingkatkan, yang bakal dilihat gitu? Menurutku sekarang karena udah dunia teknologi, jadi kayak itu IT menurutku sangat penting sekarang. Habis itu public speaking. Oh ya, itu public speaking itu sampai kapanpun. Iya benar, public speaking tuh butuh banget dimanapun kan ya. Habis itu ada groomingnya juga perlu, karena sekarang kayak kita sebagai apa ya, ketika ketemu orang kalau penampilan kita udah menarik pasti kayak orang tuh tertarik dengan kita, ya bener gak sih? Atau kalau bahasanya sekarang tuh good looking gitu ya? Iya benar, iya benar. Tapi dalam artian kayak orang tuh salah mengartikan good looking tuh harus yang cantik, harus yang putih seperti itu nggak sih? Padahal bukan. Kayak good looking tuh lebih ke bagaimana cara kita merawat diri supaya nggak terlalu buruk di depan orang gitu nggak sih? Penampilan kita menarik. Mungkin Kak Novi juga bisa
mengatakan pada adik-adiknya kalau misalnya menghadapi kegagalan itu kita seperti apa gitu. Sikap yang bijak, karena kan nggak semua bisa kita dapetin gitu loh. Iya, benar. Biasanya. Cara menghadapi kegagalan nggak apa-apa sih, kalian tuh boleh menangis tapi jangan keterusan, karena nggak ada gini, apa itu lebih ke nggak ada nggak ada matahari yang terbit, hanya saja nggak ada gelap yang abadi, hanya saja fajar yang belum terbit, ya nggak sih? Oh iya. Ya, jadi kayak nggak semua tuh masa-masa tuh ada di titik bawah semua gitu loh. Jadi ya udah, kau nggak apa-apa sih menangis 1-2 hari, tapi situ kau bangkit gitu. Kau harus bangkit, kan hidup nggak berhenti di sana gitu loh. Jadi semua jalan tuh, semua udah ada jalannya. Jadi kan Allah udah pasti memberikan jalan yang terbaik. Kalau kita yang ngatur kadang semerawut. Ya kan, emang apapun usahanya kan keputusan tetap di Allah ya. Iya, Kak, ya. benar. Jadi ini Kak, di MAN itu monggo baca nggak nih. Ya. Di MAN itu lagi ada pembukaan peserta didik baru. Oh gitu. Jadi dari tanggal 17 Februari sampai 25 Maret itu ada pembukaan jalur prestasi sama jalur tahfidz. Iya. Nah, di sini nanti apalagi di 2024 ini ya, ada kelas unggulan baru. Kelas unggulan baru itu teknologi digital, akademik digital, yang mana kan sesuai perkembangan zaman toh Kak ya. Digital kan penting banget. Iya, penting banget. Nah, selain itu juga di MAN 1 Nganjuk ada yang namanya keterampilan yang wajib diikuti setiap anak. Ada tata boga, tata kecantikan, desain komunikasi visual, terus tata busana, seperti itu. Untuk ekstranya itu macam-macam, pokoknya banyak banget Kak. Ya barangkali ada yang berminat nanti bisa disampaikan, didaftarkan ke sini Oh, mantan. bisa juga. Nggak kerasa udah di penghujung waktu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan atau mungkin tutur kata yang kurang berkenan, atau mungkin Kak Novi mau menyampaikan sesuatu nih pada adik-adiknya atau pada siapapun. Untuk penyampaian closing statement saya, usahakan maksimalkan untuk hari itu dan juga masa depanmu gitu. Oh, nice. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.